Halo everyone, welcome back again di channel Papa The Jet. Dan kali ini kita pakai bahasa Indonesia karena orang yang ini, yang ini nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita ngomong bahasa Indonesia aja. Tapi mungkin dicampur-campur sama bahasa Jawa dikit. Kita bakal ngobrol sama salah satu caster Indonesia. Tentunya kalau udah pasti kenal lah ya, nggak mungkin nggak kenal. Ada Melon Doto di sini. Halo Melon. Gaya banget dipencet dulu. Oke, Lon, apa? Waduh, sebagai kepala rumah tangga tuh nggak apa-apa. Yang penting diizinin, ya dong. Oke, ini nyicil itu prioritas ya. Anyway, piye kabar Lon? Nanya dong, kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah dari Jakarta, Lon? Bosen? Aha. Maksudnya kayaknya masanya udah habis deh. Jadi marketingnya tinggal ke online atau apa gitu. Terus brand-brand normal juga udah nggak mau masuk ke PC kan. Maunya ke mobile. Mereka cari masa gitu. Oke. Ya menurut gue bukan pensiun itu ya, tapi lebih ke Jawa Timur ya. Fokus ke sana. Ya maksudnya domisilinya berpindah ya? Ya pindah aja Jakarta. Aduh saingannya ngawur pak. Mobile Legends Saingannya semua. sikut-sikutan. Iya anjir sikut-sikutan. Ya memang lebih profesional sih daripada eranya gua ya. Kalau era gua kan pure gamers. Kalau era sekarang tuh pure ya S1, S2. Maksudnya orang-orang pinter lah. Nah, jadi kalah kalau ada strategi bisnis udah pasti kalah. Mending kita cari yang ya mengulang dari domisil awal lah. Oke kalau gitu. Nah, Lon. Saatnya kita bahas apa yang kita janjikan mau bahas waktu itu. Jadi waktu Peng itu Hoetang ya. Taruh gue kasih tau dulu buat viewer nih yang nggak tahu. Jadi kita tuh di belakang layar kemarin tuh udah seminggu lalu ya Lon ya, sebenarnya udah janjian ya. Iya. Udah seminggu janjian lalu. Doang. Iya baru Podcast janjian. Kagak. Podcastnya belum karena masih sama-sama sibuk. Melon sama turnamennya dia, gue juga sama acara gue juga gitu kan. Nah, iya. jadi kita tuh pengen ngebahas tentang drama hutang perhutangan nih. Masalahnya hutang perhutangannya tuh udah mulai nggak bener nih Lon. Wah, parah udah parah. Parah gitu. Nah, ini kita langsung bahas aja ya, di mana kasusnya ini tentang siapa namanya Koko Mieke. Siapa? Koko Mieke. Oh, pakai Mieke. Mending lu kasih jam-jam gitu anjir podcastnya. Ntar dituntut lagi. Waduh. Ya. Masa orang dituntut-nuntut? Masa akal kan? Ya aduh. Ya whatever dia mau tuntut gua, apa yang mau dituntut dari gua? Pencemaran nama baik dan nama lu udah jelek duluan gitu. Yang ngutang kan dia bukan kita ya? Iya, nah itu dia. Makanya boleh ceritain gak sih Lon, sebenarnya kan masih banyak nih yang nggak tahu dan banyak banget orang yang mungkin udah baca beritanya, tapi kan orang lebih suka dengerin kayak gini nih daripada baca berita kan. Silakan. Iya, pasti. Nah, jadi awal mula ini dia bukan siapa-siapa. Awalnya itu dia bikin Valor Esport itu tanpa adanya sponsor atau investasi sama sekali. Jadi dia bikin Valor Esport. Tetapi munculnya Komik ini tahun 2016 atau 17 gitu. Waktu MPL season 1. Nah, jadi waktu MPL season 1 itu dia udah mulai nge-give talent-talent yang ada di Nimo. Nah, jadi dia nge-give-in yang Mobile Legends kayak mungkin entah ya siapa ya, Marsa atau Liong atau siapapun lah yang di Nimo TV. Nah, setelah itu give-nya kan tinggi tuh, give-nya gede-gede. Nah, dia dikenal di situ tuh. Nah, setelah dikenal di situ, akhirnya dia lebih dekat dengan kalau nggak salah tuh Dylan. Ya, pokoknya circle-nya Mobile Legends lah waktu itu. Nah, dari Dylan, dari situlah baru muncul di Dota dengan Battle Pass level gede. Jadi, flow-nya simple nih. Pansos dulu di Mobile Legends, dapat nama dikit, terus dia lihat Dota ada Battle Pass, akhirnya dia masuk. Karena Dotanya gua cek ID-nya itu emang dia main itu cuma hura-hura doang dan Arkon gitu loh. Maksudnya nggak terlalu niat ranked gitu ya. Muncul-muncul tiba-tiba udah 50.000 aja Battle Pass. Tiba-tiba 50.000. Gua yang tua di Dota aja nggak tahu dia siapa tiba-tiba muncul kan. Jadi Sultan. Oke. Kan kita kagetnya di situ tuh. Nah, terus. Dari situ memang mulai ada sedikit. Mungkin kalau gua mandangnya sih nggak curiga ya karena nggak minjem duit ke gua dan sebagainya. Tapi dia berkedoknya itu investasi kalau nggak salah ke anak-anak Mobile Legends. Iya. Nah, jadi dia ada investasi gitu. Mungkin yang dilihat anak Dota adalah VP game, tapi sebenarnya bukan VP game sih. Cuman
mungkin ya cuci uang aja lah. Gua nggak tahu sih dalamnya kayak gimana. Nah, Oh, tapi oke. intinya kasusnya ya utang ditutup dengan utang. Itu aja sih. Kan Gali muter duit lobang, itu. tutup lobang gitu ya. Pasti. Jadi lu Wah. ngutang 100, lu cari aja utangan 200 gitu. Nanti lu cari lagi utangan 300 sampai mentoknya berapa. Gitu. Oh, ini Muter duit doang. iya, maksudnya bahaya banget loh ada orang kayak gitu. Sorry tuh saya harus di e-sport gitu. Hmm. Ini jadi agak jelek nih namanya nih karena pertama dia ada di ranah kita di Dota gitu kan, dimana orang Ya. Dota pasti kan kritis gitu kan orang-orangnya. Lu Hmm. siapa? Lu bisa kayak gini karena apa? Bukan kita pengen Hmm. tahu belakang lu itu backingan lu siapa atau lu duitnya dari mana, tapi ketika lu Hmm. berbuat sesuatu dan banyak sekali korbannya di ranah kita pasti akan care gitu kan. Ini mau diapain Ya. orang ini gitu kan. Karena yang gua tahu, sorry to say, di Discord Revival dia salah satu ini loh, kayak admin-adminan gitu. Paling aktif dia. Nah, tuh itu dia. Itu coba bisa ceritain gak, kenapa lu bisa kasih Nah, ataupun Revival bisa kasih jabatan-jabatan seperti itu di Discord? Coba. itu balik lagi ya, karena kan nggak ada masalah sama gue ya. Jadi gue nggak terlalu ambil pusing gitu loh. Dan gue emang nggak pernah 100% percaya kayak masalah sama Mastermind selesai, masalah sama Feraldo selesai. Gue nggak pernah percaya. Tapi selama itu orang nggak ada masalah sama gue, dalam tanda kutip dia nggak punya utang, dia nggak punya apapun ya, fine-fine aja gitu loh. Karena yang gue tahu juga mungkin teman-teman juga ini pasti simple caranya. Dia akan baik sama semua orang. Oke. Jadi di Discord Revival tuh dia baik sama semua orang. Mau giveaway A, B, C, D, E. Gue biarin aja dulu itu. Selama Oke. belum ada, mungkin gue kasarnya ngasih jalan lah, siapa tuh tobat ya kan. Oke. Orang kayak gitu kan cuma butuh temen toh, Dim. Betul sih. Kayak lu sini deh, ini ada community yang mungkin ngerti lu lah. Tapi lu juga mesti jaga nih, jangan sampai kelakuan lu kumat lagi kasarnya gitu. Oke. Tapi ternyata ada titik di mana dia kumat lagi. Gitu. Makanya gue biarin aja. Siapa tahu kan memang udah pada damai gitu kan, terus dia bisa balik lagi ke e-sport. Karena kan sayang banget lu udah punya nama terus lu buang sia-sia gitu. Tapi dibuangnya karena salah dia sendiri loh. Bukan salah Karena kita. salah dia sendiri. Sebenarnya Oh. kalau gali lubang tutup lubang asal dia bisa tanggung jawab ya mungkin fine-fine aja, nggak bakal ada berita seperti ini gitu loh. Masalahnya kan speak up ya, yang punya utang kayak Winda, Lau, terus masih banyak lagi kan. Itu kalau menurut gue ya, yang pertama dia kesandungnya itu karena agak buru-buru sih. Agak buru-buru. Biasanya dia money laundry-nya pinter dulu itu ya. Tapi kok sekarang agak buru-buru. Karena dulu circle-nya tuh epic banget dari Dylan. Terus pernah ngumpul-ngumpul sama Geek Farm. Gua inget banget tuh. Ngumpul-ngumpul sama Rico Lim terutama. Pokoknya, YouTuber-YouTuber ternama e-sport lah. Oh ya? Ya, iya, makanya horror bet. Mungkin dia dapat kepercayaan dari situ sih. Lu muncul sebagai sultan ya, lu akan dianggap sultan juga. Dan yang Eliandi itu menurut versinya komik itu si Eliandi ini yang katanya minta dibikin event. Anggapnya mungkin ada project lah bareng. Nah, cuman problemnya adalah, wih, ini project sekira 900 juta tapi nggak ada sponsor, mau yang siapa yang bayarin? Ini gitu. Ini gue lihat intinya cuma gitu doang. Ini project gue lihat, wih, berani juga ya tanpa sponsor. Gue cross check tuh yang turnamennya Eliandi. Katanya komik. Hah? Gila, komik habis berapa nih anjir? Ya si komik bilang katanya habis 700-900an lah sama talent. Dari 900 itu ya bukan pure uang yang disewa, berarti hitungannya ya project bodong aja sebenarnya. Eliandi udah jalanin, nggak ada MOU, nggak ada kontrak apa-apa karena person to person ya agak susah ya. Kalau sama brand kan enak kita. Tapi kalau sama person to person udah fix modal, Pak. Oke, itu kecuali memang ada DP. Iya. Nah, itu lo tahu nggak ada kayak DP atau ada tanda tangan? Oh iya, gua bikin event, lu bayarin gitu. Ini bener-bener cuma omongan doang. Omongan doang. Wah. Yang dari versinya komik cuma omongan doang. Ngeri banget. Wah, gila. Biasanya kalau ya? person pun itu paling nggak DP lah. DP berapa? 200 lah buat running Red Bull misalnya. Ini kalau udah omongan doang terus jalan, ini pusing juga. Nah, yang di Eliandi ini gue belum confirm sih ke Eliandi sebenarnya apa yang terjadi. Tetapi ini dari banyak sumber itu, yang pertama dari Mike. Kemudian gue pendekatannya karena gue pengen tahu nih problemnya di mana gitu loh. Soalnya gue harus hati-hati juga masih Mike ini. Kalau yang Feraldo itu lebih unik lagi. Nah, Feraldo jadi kenapa 70. Tuh? Nah, ini menurut Mike ya. Ini gue kasih tahu selama Mike cerita ke gue. Jadi tuh 75 juta itu dititipin ke Mike, tapi bukan uangnya Feraldo. Time out. Tar dulu, time out. Gimana ceritanya lu punya 75 juta dititipin? Men, itu duit bukan gabah. Loh, investasi. Wah. Investasi. Nah, kalau yang ini VP Game Pure katanya. Jadi 75 juta itu untuk VP Game. Oh, belilah barang, ya kan?
si Mike ini ngelihat VP Game yang hari apa gitu, itu nggak ada match bagus, nggak ada mafianya di situ. Terus? Tetapi temennya Veraldo ngotot buat pasang. Nah, kalah, hilang, udah. Gitu. Gua nggak tahu hilangnya itu hilang karena dipasang atau hilang ditilep. Nah, itu doang bedanya. Bisa aja lu titipin duit gua kan, kalah nih timnya, udah gua pasang di sini, udah kalah ya, dadah gitu. Bisa aja dong. Bisa. Jadi lu bakal hilang 75 juta ya kan. Kecuali kalau ternyata Navi kalah nih, barang lu hilang semua, ini ada screenshot dan sebagainya, mungkin ada bukti lah. Ada bukti. Tapi ini nggak ada bukti. Tiba-tiba mic-nya hilang, nggak ada bukti. Bingung kan? Pokoknya lu ngomong aja kalah, ya udah selesai. Nah, Veraldo nggak terimanya di situ. Nah, yang dituntut Veraldo itu adalah bukti. Kalau minimal buktinya itu adalah transaksi. Kalau emang buat VP Game, lu buat beli apa aja? DC Hook berapa, Arcana berapa, itu nggak ada. Jadi istilahnya dulu ada lah jasa nitip VP Game terus buat beli itu pasti ada. Banyak. Nah, cuman yang ini nilainya lumayan gede. Jadi intinya Komik itu ngomong ke gua tuh udah ditahan, tapi temennya Veraldo ini ngotot pengen pasang gitu. Tapi kan balik lagi Lon, ada 2 versi cerita kan. Nah, itu yang belum kita tahu pasti. Gitu. Karena lu kan itu ribet banget. Nah, lu kan baru taunya dari versinya si Mieke ini kan gitu. Iya, si Mieke doang. Yang pengen gua tahu juga Lon, karena kemarin lu sempat kasih screenshotnya dan gue juga bercandain lo gitu kan. Anjir, udah ngudut ngopi lagi nih orang kan. Nah, apa namanya yang pengen gua tanya adalah kok bisa lu pegang akun VP-nya dia gitu dan Steam-nya dia? Itu apa yang terjadi between lu sama Mieke? Itu dia nitip jual sebenarnya. Lu bisa nggak jualin ID gua gitu. Kalau ID itu bisa dijual mungkin hanya untuk kolektor ya. Untuk kolektor Dota gitu. Dan kalau di ecer pun juga bayangin Immortal 2.000-an paling cuma dapat 1 jutaan lah. Kalau di ecer gitu ya. Yang gua tahu si Mieke ini cuman biasalah, dia kan harus narik hati gua dulu biar dapat kepercayaan minimal. Kayak misalkan Lon, gue pinjam 2 juta nih tapi gue kasih nih ID gue bla 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 ya kan. Kalau udah itu contoh aja ya untuk dapat kepercayaan. Nah, gue udah tahu nih. Jadi si Mieke kan pernah nyawer gue 3,5 total. 5 juta. 1,5 buat gue gacha Genshin, habis itu 3,5. Nah, 3,5 tuh gak gue pakai karena gue udah feeling. Pasti duit panas nih. Aneh-aneh. Jadi someday kalau dia pun mau ngutang atau mau minta, gue balikin duit sawerianya gitu. Jadi gue nggak ada rugi sama sekali sebenarnya. Oke. Cuman gue manas-manasin aja, bayar. Siapa tuh bayar beneran kan cuan juga gue. Itu. Nah, apa ya? Kalau ngelihat dari korban-korbannya kan maksudnya orang-orang terdekat kita kayak tadi Lau gitu salah satunya. Mungkin yang lainnya gue nggak terlalu nggak kenal, tapi kayak Lau gitu. Lau ini kan salah satu korban dan Mieke setahu gue based on artikel yang kita sama-sama baca mungkin ya dari netizen juga gitu kan, dia menjanjikan untuk membayar utangnya ke Lau tapi ternyata kabur terus dan ngelak terus. Ini orang sebenarnya ada niat baik gak sih Lon di mata lu Lon? Nggak ada, dia niatnya tuh nyari utangan lagi. Cuma belum ada yang kena gitu loh. Mungkin kalau bisa gue bilang ya, ranah Mobile Legends udah, ranah Dota udah, tinggal Free Fire aja tuh nyari orangnya. Coba tahu dapet. Intinya gitu doang. Cuman berhubung Free Fire nggak masuk VP Game mungkin nggak. Mungkin nggak bakal bisa bayar gitu loh. Mau bisnis apa lagi gitu loh. Nah kalau Lau itu kepercayaannya simple. Battle Pass yang tahun kemarin itu belinya Steam Wallet di Lau. Belasan juta. Ya dong. Jadi otomatis Lau juga ngerasa kayak ya oke lah gitu loh. Nah, jadi otomatis kayak ya udahlah coba kasih. Makanya pinter, lu beli 15 juta di Lau, nanti lu ambil 12-nya. Lu rugi 3 juta tapi lu dapat duit fresh, battle pass lu level gede. Lu bisa pansos lagi kemana-mana. Iya. Jadi kayak, Lau gue beli Steam Wallet lo dong 15 juta, nih tap, terus Lau kasih kodenya 15 juta. And then next day dia bilang, Lau gue pinjem 12 juta dong buat ini. Oh, gila ya dia. Maksudnya emang. Kenapa sih kayak gitu? Apa ya, maksud gue emang segitu pentingnya kah status sosial di sport lo menurut lo? Coba. Kalau status sosial enggak, tapi itu lebih ke penyakit sih. Kalau gitu. Kalau di Jawa itu lebih ke klepto yang maling. Maksudnya dengan itu bukan hak lu merasa biasa aja. Dan lu ketika melakukan sesuatu yang jelek di orang, lu pengen terkenal dari sesuatu yang itu. Nah, jadi bukan bad influence, itu bukan toxic lagi, itu criminal influence tuh.
Kayak Hmm. nyolong, habis itu lu bangga dengan apa yang lu lakukan nyolong-nyolong gitu. Terus play victimnya simple lagi, rekening diblokir. Itu selalu itu aja. Dari zaman awal gua tahu dia di ranah e-sport sampai Mhm. sekarang alasannya rekeningku diblok, rekeningku diblok. Selalu itu. Gak ada Oke. alasan lain gitu. Oke. Nah, masalahnya ini dia ngaku-ngaku rekening di blok, menurut gue juga kayak nggak make sense karena ya kalau yang Enggak. dari gue baca nggak ada yang Nah, laporin rekening dia gitu kan. nggak ada. Nggak ada kan. Penjara juga palsu. Nah itu dia makanya. Maksudnya ini kok kayak nggak ada niatan baik untuk menyelesaikan masalah dan maksudnya gini, katakan yang punya yang terakhir kasusnya kan ada 3 tuh korbannya tuh, Veraldo, Iya, iya. Eliandi, Winda, Winda sama 4 sorry sama Lau. Lau, empat-empatnya. Kenapa yang dijanjikan cuma Lau gitu? Emang yang lain nggak ada Yang tanggung jawab? Winda nggak bisa bayar karena berapa tuh? 83 atau 93 juta tuh. Lah Itu iya, kegedean tuh. ya maksud gua adalah emang lu nggak ada niatan baik untuk ya paling ya katakan eh ya udah gue janji lu bulan depan deh gitu. Kalau misalkan minggu depan lu janjiin ke Lau. Maksud gua adalah gini, psikologisnya adalah lu menjanjikan untuk membayar hutang lu kepada satu orang, tapi yang lain lu kacangin gitu loh. Maksudnya lu Ya, emang berarti pasti. nggak ada niatan baik dong buat ngelunasin hutang lu gitu. Berarti yang duitnya Winda habis, kagak bisa diputar. Kalau yang Lau bisa diputar. Spend 15, balik 12, rugi 3 juta nggak apa-apa, nyari nyari lobang lagi buat entah itu mungkin buat VP game, entah buat battle pass lagi, gua nggak tahu ada yang Winda itu. Tapi harusnya kalau memang nggak bisa bayar yang 80-an berarti duitnya udah habis. Entah buat apa aja gitu. Gini ya, gua selalu karena abang angkat gua namanya Mas Ipang. eh itu mengajarkan gue satu hal. Kalau lu punya masalah gitu sama seseorang tentang uang gitu kan, mau nominalnya kecil maupun nominalnya gede, ketika lu udah kesel sama orangnya dengan dalih kayak iya besok gue ini, lu penjarain aja. Tiba-tiba turun duit buat dia, entah dari mana, karena dia udah Iya takut pasti. gitu loh. Masalahnya ini ada Ketakutan. nggak dari korban-korbannya dari Veraldo, Lau, Winda, or Eliandi gitu? Ada nggak yang berani untuk masuk ke sana gitu loh? Karena Balik kalau lagi, gua nggak tahu ya. Kalau perhutangan pakai chat, gua nggak tahu dah bukti-buktinya. Karena minimal tuh kalau misalkan utang piutang pakai kwitansi. Lu inget nggak yang apa namanya berita dulu tuh katanya istri polisi, istri siapa polisi gitu ya, punya utang pas ditagih ternyata menjarain yang nagih. Karena katanya nggak ada kwitansi. Nah, kwitansi itu penting banget buat utang piutangan. Karena masalah ini teman online atau belum pernah ketemu itu yang ribet. oke. Antara blunder si yang pinjem utang, yang minjemin ya, atau emang gimana ya? Aku juga bingung kenapa percaya langsung ngasih 80 juta Nah gitu itu loh tanpa maksudnya. ada alasan. Itu kayak, Gue bukan menyalahkan korban ya, maksudnya nggak, adalah ya. gini biar nggak salah gitu, kita nggak menyalahkan korban karena ya lu ngapain pinjemin gitu kan, ya pasti ada iming-imingnya makanya mereka mau kan loan Ada, gitu, pasti. Nah maksud gue adalah ini untuk yang awam aja mungkin gitu kan, buat teman-teman yang awam gitu. Memang teman online itu kesannya lebih dekat daripada teman real kita gitu kan, tapi bukan berarti kita dengan mudah memberikan sebuah pinjaman dengan nominal sangat besar gitu menurut gua. Ya 80 kayak lo bilang tadi gitu, 80 juta sih bukan duit yang kecil gitu. Gua nyari 80 juta mungkin 6 bulan baru dapat gitu. Iya. Ini dalam satu Buat malam. nyopet dulu. Ya makanya dalam satu malam tiba-tiba rekening lo cekring 80 juta. Ya, kayak gampang banget gitu kan. Maksudnya bukan sesuatu yang menurut gua agak mudah untuk dilakukan oleh kaum siapapun gitu kan. Nah, Ya. cuman Dia nggak bisa pansos tuh ke Arab tuh, nggak bisa pansos. Dia kan donate ke Arab juga. tapi ke nggak Arab pernah peduli. digubris. Nah, itu kan. Nggak pernah, karena Arab tahu bermasalah. Ahmad Priyadi juga udah tahu gerak-geriknya di e-sport kayak gimana. Ahmad Priyadi tuh, gue pernah ngobrol sekali gitu sama Ahmad Priyadi di event apa gitu. Saya bilang kayak, nggak usah deket-deket sama dia, hati-hati ya. Mukanya doang ini, aslinya gembel semua. Oh siap. Dari beberapa IO e-sport juga udah gitu, udah ngewanti-wanti gue kayak kalau seandainya dia ada masalah malu jangan sampai. Mau 100.000 mau sejuta jangan sampai. Ini orang udah digebukin, ini gue nggak mau spill ya, tapi ini udah digebukin sama salah satu owner tim e-sport Indonesia. Oh. Perkara duit ya investasi atau apa, udah digebukin rame-rame udah. Oh. Dia digebukin rame-rame di Jakarta, akhirnya dia pulang ke Ponti dan dia nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Duit cuma balik setengahnya doang, tapi dia udah digebukin intinya, tapi duitnya balik setengah dari investasi itu. Oke. Sampai ingat gue dikasih tahu videonya, kan gue mau minta dong videonya. Jangan, ini gue cuma diliatin doang. Koleksi. Wah, anjay.
Udah kayak bokep anjing. Di gangbang cuman diajar. Oke. Nah, oke. Mieke berarti intinya adalah orang yang saat ini menjadi bukan most wanted ya, most wanted sih karena dia kan nggak bisa dipegang nih sekarang kan entah omongannya ataupun fisiknya gitu kan karena dia sedang bermasalah gitu di e-sport. Dan di e-sport sendiri sekarang makin gede ya gue berharap tidak ada lagi Mieke berikutnya gitu kan. Harusnya nggak ada, Dim, karena tidak ada investasi lagi di dunia e-sport. Okay. Terutama hanya untuk tim aja jatuhnya. Karena kalau Mobile Legends investasinya di mana? MPL. Kalau misalkan investasi PUBG M ya mungkin di tim kayak Bigetron dan sebagainya. Nah, nanti orang akan lebih percaya di situ karena nyata. Okay. Kalau yang kayak halu-halu gitu agak susah. Kecuali Krypton atau Bitcoin itu beda cerita lah. Atau saham-saham yang di aplikasi gue nggak ngerti deh. Tapi itu kalau yang halu kayaknya anak e-sport udah mulai paham sih.